Kelompok J, Jaya, Jaya, Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Dirianto Torop dengan NIM M0402241069 selaku ketua dari kelompok J. Jadi di sini kami akan memaparkan inovasi pengolahan produk perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar global. Nah, di sini kita akan memaparkan tentang inovasi-inovasi tersebut. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, ya atau rekan-rekan saya sendiri, yaitu ada Syandika Surya M dengan NIM G8401241030, dan kemudian ada Syakila Ignasia PN dengan NIM M0404241047. Kemudian ada Aldo Rafis Aprilian dengan NIM G0401241051. Dan yang terakhir ada Syafiana Fatima dengan NIM F2401211074. Oke, jadi yang pertama itu ada latar belakang. Apa itu latar belakangnya? Jadi, teknologi terus berkembang pesat, membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga industri. Inovasi-inovasi baru muncul setiap hari, memberikan solusi yang efisien untuk tantangan yang ada. Dalam dunia pendidikan, misalnya platform pembelajaran berbasis digital semakin diminati karena fleksibilitas dan aksesibilitas. Selain itu, kecerdasan buatan telah membantu dalam analisis data yang lebih cepat dan lebih akurat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Itulah perkembangan dunia ini. Dengan perkembangan ini, penting bagi individu dengan organisasi untuk terus beradaptasi agar tidak tertinggal dalam era digital dan yang kompetitif ini. Indonesia, sebagai negara maritim, memiliki potensi besar dalam sektor perairan dengan hasil tangkap yang melimpah. Namun, sangat disayangkan, inovasi terhadap SDM yang melimpah cenderung tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Apabila seluruh hasil dalam sektor perairan dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka akan membawa dampak perubahan yang cukup besar seperti meningkatnya kesejahteraan masyarakat, hasil olahan UMKM. Di Indonesia juga dapat dikenal oleh pasar global, serta dapat meningkatkan penghasil negara. Tentu itu adalah sesuatu keuntungan yang menjadi target kita untuk saat ini. Jadi itu adalah latar belakang dari pemaparan materi ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang analisis strategi untuk pengolahan produk perikanan. Yang pertama itu ada diversifikasi produk. Diversifikasi produk itu adalah mengolah hasil perikanan yang menjadi berbagai produk siap ekspor seperti ikan filet beku, produk olahan seperti nugget, bakso ikan, sosis ikan, makanan kaleng, hingga ekstrak ikan untuk suplemen kesehatan. Lalu yang kedua itu ada penerapan teknologi modern. Penerapan teknologi modern itu adalah menggunakan metode pengawetan seperti pembekuan cepat (IGF) atau seperti pengeringan, fermentasi, dan pengasapan untuk memperpanjang umur simpan produk. Lalu yang ketiga itu ada sertifikasi dan standarisasi. Produk perikanan harus memenuhi standar internasional seperti HACCP, GMP, ISO 22000, dan sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan pasar masyarakat global. Lalu yang terakhir itu ada keberlanjutan dalam sektor perikanan. Menggunakan bahan baku dari perikanan berkelanjutan, mengurangi limbah produksi, dan menerapkan sirkular ekonomi dalam pengolahan hasil samping perikanan. Selanjutnya ada inovasi produk. Berikut merupakan produk olahan bernilai tinggi. Pertama ada filet ikan premium, salmon dan tuna. Umumnya ikan salmon dan tuna yang telah difilet memiliki nilai jual tinggi karena dapat dijadikan sushi. Kedua ada sambal dengan campuran ikan. Contoh ikan yang sering digunakan sebagai campuran sambal yaitu ikan cakalang. Ketiga ada makanan ikan laut kaleng. Selain memiliki nilai jual yang tinggi, ikan kaleng juga memiliki tujuan untuk memperpanjang masa simpan olahan ikan. Jadi selain inovasi untuk membuat produk olahan yang bernilai tinggi, ikan ini juga dapat digunakan untuk produk kesehatan. Contohnya adalah seperti minyak ikan, kolagen ikan, dan ekstrak protein ikan.
yang mana semuanya memiliki manfaat yang signifikan. Minyak ikan dikenal sebagai sumber asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan otak. Sementara ekstrak protein ikan berfungsi sebagai sumber protein berkualitas tinggi untuk mendukung nutrisi tubuh. Selain itu, kolagen ikan juga banyak digunakan di dalam industri kecantikan, jadi bisa jadi kosmetiknya. Dan kesehatan itu karena manfaatnya yang menjaga elastisitas kulit dan kesehatan sendi. Melalui inovasi ini, dapat kita lihat bahwa produk ikan itu bisa dapat dijadikan produk-produk kesehatan yang dapat berguna bagi manusia. Untuk inovasi produk selanjutnya, ada produk pemanfaatan limbah perikanan, di mana sisa-sisa hasil perikanan yang awalnya dianggap limbah itu diolah kembali menjadi produk baru yang bernilai ekonomis tinggi. Biasanya limbah perikanan ini tuh bisa berupa kepala, tulang, kulit, sirip, sisik, jerawan, hingga cangkang dari hasil laut. Dan untuk contoh-contoh produknya sendiri bisa berupa pakan hewan ternak atau pelet dan juga kerupuk tulang ikan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tantangan dan solusi. Tantangan inovasi pengolahan produk perikanan antara lain, yang pertama, kurangnya teknologi pengolahan yang canggih di UMKM yang berbahan ikan. Kedua, SDM yang kurang menguasai target pasar lokal maupun global. Yang ketiga, persaingan ketat dengan negara lain dalam ekspor produk perikanan. Dan yang terakhir, sulit untuk mengurus regulasi produk olahan pangan seperti halal dan BPOM. Maka dari itu, terdapat beberapa solusi untuk inovasi pengolahan produk perikanan. Yang pertama, meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan teknologi pengolahan. Yang kedua, membuat sosialisasi pemberdayaan masyarakat tentang pengolahan produk berbahan dasar ikan guna menciptakan inovasi produk. Yang ketiga, digitalisasi pemasaran dan strategi ekspor berbisnis e-commerce global. Dan yang terakhir, mengadakan pelatihan dengan menggandeng pemerintah ataupun konsultan ahli dalam bidang regulasi produk olahan. Jadi, sekian pemaparan dari kelompok kami, yaitu tentang inovasi pengolahan produk perikanan untuk meningkatkan nilai tambah daya saing di pasar global. Kemudian kesimpulan yang biasa saya ambil sedikit yaitu kita memiliki peluang yang sangat besar di bidang perikanan ini, tetapi kita masih belum memaksimalkan itu. Oleh karena itu, inovasi ini harus dimaksimalkan oleh pemerintah dan rakyatnya juga. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk berinovasi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perikanan Indonesia di pasar global. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya mewakili kelompok saya. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.